wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsilah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil maqamil a'la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa sahbihi alladziina nalu darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, khusus para ustaz, para hujjaj, dan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan datangnya kita di sini dapat ridha Allah. Yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sejatinya teman atau teman yang sesungguhnya yang tidak pernah berpisah dengan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah menyertai kita, kebersamaannya ada dua macam, yaitu kebersamaan ma'iyatul ilmin, yang kedua ada ma'iyatul taufiqin, kebersamaan tahu. Allah tahu apapun yang kita lakukan, bukan hanya pada kita, pada orang-orang yang ahli maksiat pun Allah itu tahu. Artinya Allah tetap bersama orang maksiat. Cuma orang maksiat kebersamaannya dengan Allah selalu bersama dia, bukan kebersamaan untuk dibimbing, tapi kebersamaan hanya Allah mengetahui berlakunya. Lebih-lebih dari CCTV, Allah tahu mengetahui batinnya orang yang jahat juga. Namun untuk orang-orang Islam, orang-orang beriman, kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman ini selain kebersamaan pengetahuan ma'iyatul ilmin, Allah juga ma'iyatul taufiqin. Artinya Allah yang juga membimbing. Bukan cuma tahu niat kita ngaji di sini, Allah bukan hanya tahu langkah kaki kita datang ke sini, tapi Allah juga membersamai kita, membimbing kita. Hati kita dibimbing, amin. Langkah kita juga dibimbing lebih istiqomah, amin. Ini kebersamaan. Bahkan dalam satu hadis qudsi disebutkan, jika engkau datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadamu berlari. Jika engkau menuju kepadaku satu hasta, maka aku akan menuju kepadamu satu jengkal. Lebih dekat dibanding upaya kita. Oleh karenanya adab bersama Allah oleh Imam Ghazali di sini dibahas. Hendaknya kita menjadikan adab ini, menjadikan tata krama kita bersama Allah ini sebagai keseharian kita. Sudah 7 yang dibahas yang kemarin. Adab kebersamaan kita dengan Allah kalau kita memang sedang zikir atau sedang dalam kesendirian kita bersama Allah saja, maka hendaklah kita menundukkan pandangan dan hendaklah kita menundukkan kepala kita. Kalau lagi sendirian Pak Ibu, lagi malam-malam ya sholat, ya kita zikir atau baca Quran, tundukkan kepala kita, tundukkan pandangan mata kita. Jadi ucap-ucap jangan lihat begini. Kalau sendiri, nah kalau lagi rame-rame gini mah kudu gagah ya Pak Ji. Jangan kalau lagi rame-rame gini tunduk aja. Tapi giliran lagi sendiri celelean. Jangan balik tuh kalau gitu. Kalau lagi rame-rame gini nggak apa-apa, gagah bukan gagah. Jadi coba kalau orang lagi nagih utang nunduk, gimana coba? Nggak dibayar-bayar utangnya. Makanya harus disesuaikan tempatnya. Bersamaan
dengan Allah ketika kita sholat tahajud misalnya. Tundukkan pandangan, tundukkan kepala kita. Kemudian juga yang kedua, kumpulkan himmah atau kumpulkan tekad kita, memang cuma Allah saja yang kita jadikan sebagai sandaran. Tekadnya harus kuat. Kemudian yang ketiga, hendaklah anggota badan kita ini anteng. Anteng ini benar-benar tenang. Ya kalau zikir ya zikir yang tenang. Malam kalau baca Quran ya baca Quran yang tenang. Ya, jangan anggota badannya jangan menunjukkan satu kegelisahan. Benar-benar anteng bersama Allah. Kemudian yang keempat, hendaklah kita merawat keheningan atau kesunyian bersama Allah. Adab yang keempat yang kemarin sudah kita bahas. Yang kelima dan keenam ini sering kita dengar. Yang kelima dan yang keenam, hendaklah kita ini cepat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan. Yang ketujuh, jangan banyak protes. Dulu kalau bersama Allah, jangan banyak protes. Kalau protes sama PRT, ada apa enggak? Ada. Atau sama panitia 17-an, boleh. Tapi kalau protes pada Allah, jangan. Ini 7 adab yang kemarin sudah kita bahas. Yang berikut ini juga masih termasuk adab kebersamaan kita dengan Allah. Sebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa dawamu dzikri, dan langgengnya zikir, terus menerus zikir. Wa mulazamatul fikri, dan juga terus menerus tafakkur. Wa itsarul haqqi, dan juga memenangkan Allah alal khalqi alal batili, mengalahkan yang batil atau mengalahkan makhluk. Wal iyasu anil khalqi, dan memutuskan harapan dari makhluk. Wal khudu'u, dan tunduk hatinya tahtal haibati, di bawah haibah atau di bawah kewibawaan Allah. Wal inkisaru, dan juga pecah hatinya atau sedih hatinya tahtal hayai, di bawah rasa malu. Wasukunu an hiyalil kasbi, dan juga tenang dari apa? Tenang an hiyalil kasbi, dari rekayasa pekerjaan atau usaha. Siqatan bidomani, karena percaya bidomani dengan jaminan Allah. Wa tawakkul ala fadlillahi, dan berpegang teguh atau bersandar kepada karunia Allah. Ma'rifatan, karena mengetahui bi husnil ikhtiyari, dengan sebaik-baiknya pilihan. Kita bahas satu persatu. Yang ketujuh sudah kemarin, jumlahnya semua ada 14 adab kita bersama Allah. Yang ke-8 sekarang, dawamul dzikri, langgengnya zikir kita. Zikir ini artinya mengingat Allah. Ada 2 macam zikir, ada zikir lisan. Zikir lisan yang biasa bapak dan ibu lakukan pada waktu tahlilan, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, zikir lisan namanya. Ibu mau tidur baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 atau 34, zikir lisan, dibaca lisan. Zikir lisan ini sangat bagus, meskipun ini zikir yang paling lemah. Udah bagus daripada nggak zikir. Ini udah cakep, karena zikir lisan ini yang disebutkan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 ungkapan yang di mulut kita itu ringan, tapi di timbangan sangat berat bobot kebaikannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi 1, subhanallahil azim 2. 2 ungkapan ini enteng apa berat Pak? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Enteng apa berat? Enteng, tapi timbangan kebaikannya di mizan atau di timbangan akhirat nanti itu sangat berat. Bobotnya sangat berat. Ini bisa mengalahkan bobot maksiat. Artinya termasuk orang yang selamat kalau zikir lisan. Zikir lisan ini hubungannya dengan zikir yang paling dasar. Hubungannya dengan keutamaan-keutamaan tadi yang juga disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan zikir lisan. Ini bisa menuntun kita dari lalai. Walaupun ada tingkat zikir yang lebih tinggi lagi, namanya zikir hati.
zikrul qalb. Zikir hati ini Allah 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 ini lebih tinggi dibanding zikir lisan. Kelihatannya mah lagi pada ngopi, tapi hatinya Allah Allah. Ini orang sini begitu semua kan ya? Saya ngomong gitu aja saya nggak tahu hatinya. Ada yang Allah Allah, ada yang semangka semangka semangka. Pokoknya zikir lisan itu kalah tinggi dibanding dengan zikir hati. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa zikir yang paling tinggi ini ada kaitannya dengan tafakkur. Zikir mengingat Allah maksudnya. Artinya dzakara yazkuru itu kan artinya mengingat. Bisa juga punya arti menyebutkan. Kalau zikir lisan berarti menyebutkan. Nah, kalau punya arti lebih dalam mengingat. Termasuk sebelum saya lanjut pembahasan yang tadi, termasuk zikir lisan, ngaji kita zikir lisan, baca Al-Qur'an zikir lisan. Ibu baca Al-Quran habis sholat satu ain, itu namanya zikir lisan. Termasuk kita ngaji hidayah zikir lisan. Sama kayak tahlil tadi, zikir lisan. Nah ini yang tadi saya katakan meskipun lemah, tetap ini sangat berat timbangan kebaikannya. Kemudian sebagian ulama mengatakan zikir yang paling tinggi ini zikir tentang keagungan Allah, zikir tentang kebesaran Allah yang menuntun seseorang menjadi lebih takut kepada Allah. Kelihatannya enggak zikir, dia zikir aja, tapi dia merenungkan kebesaran Allah. Merenungkan kebesaran Allah itu yang membuat dia tidak sedikit pun pernah berpaling dari Allah. Sekejap matanya nggak pernah berpaling dari Allah. Jadi hanya Allah saja. Saking dia merasakan keagungan Allah itu hadir dalam hatinya. Ini zikir yang paling tinggi. Kemudian setelah itu baru zikir yang disebut dengan zikir tafakkur atau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang mukjizat atau tentang kejadian-kejadian luar biasa yang ada di keseharian kita. Jadi ada kaitannya dengan yang ke-8 yang berikut, yang dengan yang ke-9 yang berikutnya, yaitu tafakkur. Tafakkur antara zikir dengan tafakkur ini memiliki kedekatan. Orang yang hanya sekedar zikir subhanallah subhanallah zikir udah bagus, udah cakep. Yang hatinya Allah 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 itu cakapan lagi. Nah ada lagi yang disebut dengan tafakkur, itu juga zikir, mengingat Allah, mengingat atau bertafakkur tentang 4 hal terutama Bapak Ibu, 5 hal. Ada 5 macam tafakkur. Yang pertama tafakkur fi ayatillah, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dimaksud dengan ayat di sini bisa ayat qauliyah Al-Qur'an atau ayat kauniyah. Memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, termasuk yang ada di dalam diri kita. Ini kita punya badan luar biasa. Ada di dalam badan kita satu anggota yang nggak pernah istirahat. Apa namanya Pak? Jantung nggak pernah istirahat. Pokoknya kalau jantung cuti ya berarti mati. Kalau nggak mati suri. Dia nggak pernah berhenti, nggak pernah ambil libur Mas Dedi. Pokoknya terus malam minggu juga masuk. Dia mah nggak pernah berhenti jantung. Pikirkan lagi yang ada di dalam diri kita tentang organ pencernaan. Ini akan menimbulkan rasa kagum kepada Allah. Demikian tanda kuasa Allah. Tafakkur yang pertama. Yang kedua ada tafakkur fi wa'dillah, memikirkan janji-janji Allah. Untuk orang yang ngaji akan Allah berikan kemudahan segala urusannya. Amin. Kalau kita bertafakkur tentang kemudahan untuk orang yang ngaji, ada aja jalannya, maka akan memunculkan rasa semangat untuk ibadah, semangat melakukan kebaikan. Yang ketiga ada tafakkur, ada perenungan, merenungkan wa'idillah, tafakkur fi wa'idillah, atau merenungkan ancaman-ancaman Allah. Ancaman kepada Allah, kepada orang, ancaman dari Allah kepada orang yang tinggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ancamannya tidak akan masuk surga
orang yang meninggalkan sholat ini akan dijauhkan dari rahmat Allah. Memikirkan ancaman-ancaman ini, maka akan muncul rasa takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, memikirkan nikmat Allah. Memikirkan nikmat Allah, nikmat kita zikir atau melantunkan ayat-ayat, nikmat rasanya kita hadir di sini, rasanya dalam keadaan nyaman. Ini semua yang memberikan Allah, maka akan muncul rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kelima, fikir atau tafakkur, memikirkan tentang kekurangan diri kita, maka akan memunculkan rasa malu. Kekurangan diri kita artinya ibadah kita masih banyak yang belum sempurna, ngaji kita masih bukan karena Allah. Nah, itu hal-hal yang perlu ditafakuri. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak mendorong kita mengingat Allah. Kalau tafakur ini tadi saya katakan dekat dengan zikir, ini adalah tafakur 5 hal tadi. Tafakur atau merenungkan 5 hal kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah, kemudian merenungkan nikmat Allah, merenungkan janji Allah, merenungkan ancaman Allah, dan merenungkan kekurangan diri kita. Ini akan mengantarkan kita menjadi ingat sama Allah. Zikir, kemudian tafakur, kaitannya erat. Kemudian yang berikutnya tunduknya hati. Khudu di sini adalah ungkapan untuk tunduknya hati. Yang tunduk adalah hatinya. Hati kita tunduk kepada Allah saat kebersamaan kita dengan Allah. Hati kita benar-benar pasrah dan tunduk kepada Allah. Enggak protes-protes, enggak ada grundel, enggak ada ngedumel, enggak ada kata-kata hati yang menunjukkan sikap protes, enggak ada. Namanya khudu. Hatinya harus ditata agar hatinya ini tunduk di hadapan Allah. Yang berikutnya inkisar. Inkisar itu artinya pecah hatinya, atau hatinya itu hancur karena malu pada Allah atas kekurangan diri kita. Yang berikutnya yang juga harus ditata, yaitu ketenangan kita, ketenangan terhadap pekerjaan atau upaya. Hiyal kasbi. Kita merasa tenang bahwa yang sudah kita lakukan, ada yang dagang, ada yang kerja di kantor, ada yang jahit, ada yang macam-macam semua. Nah, kita udah nggak perlu hiyal atau udah nggak perlu rekayasa. Artinya rekayasa di sini kita melakukan sesuatu yang Allah haramkan, nggak perlu. Udah jalanin aja yang mudah, jalanin aja yang sudah kita pegang tanpa perlu kita merekayasa, karena kita yakin bahwa Allah pasti akan menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti Allah pasti akan menjamin semua kebutuhan, bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluk itu Allah jamin kebutuhannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Itu burung yang pergi pagi pulang sore, Pak. Anaknya masih pada kecil-kecil tinggal di sarangnya. Itu pergi dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Anak-anaknya kenyang juga, karena emang dalam jarak pagi sampai sore ini ya dikasih makan sama ibunya, dikasih makan, dipapakin, terus cari lagi, digunyain atau dipapakin, kasih anaknya. Allah yang menjamin rizkinya dan nggak bakal ketukar. Rizkinya burung nggak bakal ketukar sama rizki tetangganya sebelahnya. Rizki burung juga pasti Allah jamin. Semut rizkinya juga Allah jamin. Ada remeh atau bekas inian, bekas mangga yang nggak dimakan, ada kerupuk, semangka sama jeruk doang ini. Ada makanan-makanan sisa, Allah yang jamin itu semuanya. Nah, kita kalau udah tahu bahwa binatang aja Allah jamin, maka kita juga harus lebih yakin bahwa manusia pasti Allah jamin penghidupannya. Karenanya yang udah bekerja
yang udah pegang satu usaha misalnya, udah ditelatenin aja gitu, udah nggak usah berkilah atau nggak usah cari rekayasa yang menimbulkan Allah itu tidak ridho kepada kita. Alhamdulillah. Atas dasar keyakinan bahwa Allah menjamin kita, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kita sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, tawakal. Tawakal di sini artinya bersandar hanya kepada Allah saja. Sifat tawakal ini bisa muncul, tumbuh kalau kita yakin bahwa yang Allah pilihkan itu yang terbaik bagi kita. Husnul ikhtiar. Ada istilah di sini ikhtiar, Bapak Ibu. Ikhtiar yang dimaksud di sini bukan ikhtiar bahasa Indonesia. Ibu-ibu kalau ngerti ikhtiar apa? Karena ada ungkapan doa dan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usahakan ya. Usaha apaan? Usaha bakso atau usaha agam? Usaha cilok. Sponsor untuk cilok. Ikhtiar itu bahasa Indonesianya ya yang kita pahami. Ikhtiar bahasa Indonesia itu artinya usaha. Tapi bukan di sini. Di kitab ini ikhtiar yang dimaksud di sini dari kata khiyarah. Khiyarah itu khair, artinya terbaik. Jadi ikhtiar ini adalah pilihan yang terbaik dari Allah. Kalau kita kenal sifat Allah, Allah itu Maha mengetahui tentang keadaan hambanya, dan Allah juga Maha mengetahui yang pas untuk hambanya. Kalau kita kenal bahwa Allah itu pasti memilihkan kepada kita yang paling cocok buat kita sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita pasti tawakal. Tawakal muncul karena kita kenal bahwa Allah Maha tahu, dan Allah berdasarkan Maha taunya Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Pasti itu. Orang kena musibah terbaik nggak? Terbaik menurut Allah itu. Terbaik. Orang yang kena musibah pada suatu hari misalnya, dia seharusnya berangkat naik kendaraan umum, ternyata kena musibah, sakit, jatuh dari kamar mandi misalnya, akhirnya nggak jadi pergi naik kendaraan umum. Itu sebenarnya yang terbaik. Boleh jadi kalau dia tetap pergi, itu nanti di perjalanan ada musibah yang lebih besar lagi. Apa yang Allah pilihkan yang kelihatannya pahit sekalipun untuk kita, itu merupakan yang paling baik untuk kita sebenarnya, karena Allah yang Maha tahu. Allah paling tahu untuk kita. Sama seperti bapak dan ibu sebagai orang tua, ini kan pasti pengetahuannya lebih banyak dibanding anak, karenanya lebih bijak untuk memilihkan anak, memilihkan sesuatu pada anak. Anak kecil kira-kira dikasih, anak kecil baru 1 tahun jalan, juga baru belajar jalan, dikasih seblak level 7, gimana kira-kira? Itu kalau orang tua yang tahu pasti nggak bakal memberikannya, karena pilihan yang terbaik buat anak yang tahu bukan si anak. Pilihan yang terbaik buat anak yang tahu adalah orang tuanya, karena orang tua lebih punya pengalaman, lebih punya ilmu atau punya pengetahuan tentang kehidupan. Apalagi Allah mengetahui kita zahir batin, Allah mengetahui kita luar dan dalaman kita, dan Allah mengetahui kedepannya kita bakal seperti apa. Kalau dikasih sama Allah, nggak dikasih musibah, dikasih karunia terus oleh Allah, dikasih nikmat terus sama Allah, ini orang model begini, ini bakal sombong, pasti bakal kayak Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit, Bu, nggak pernah, dia nggak selamanya nggak pernah sakit, tidurnya dikit, makannya dikit, tapi sehat aja, dikasih nikmat terus. Nah, jamaah sini, kalau kebetulan dikasih sakit, kalau kebetulan dikasih musibah, maka ketahuilah itu pilihan yang terbaik dari Allah. Karena boleh jadi kalau dikasih enak terus, lupa sama Allah. Maka sifat
Tawakal ini muncul dari keyakinan dan pengetahuan kita bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nggak mungkin Allah memberikan yang madorot, yang bahaya buat kita, nggak mungkin. Kelihatannya sih memang baik, takdir atau ketetapan-ketetapan Allah ini kadang-kala memang sulit. Tapi dalam kesulitan itu yakinlah bahwa Allah memberikan untuk kita yang terbaik. Wa hadza kulluhu yang bagi ayakuna syi'araka fi jami' lailika wa naharika. Dan ini semuanya yang 8 ini menundukkan kepala dan pandangan, 1 membulatkan tekad hanya bersama Allah saja, 2 kemudian yang ketiga menjaga keheningan, 4 tenangnya anggota badan, yang kelima segera melakukan perintah, 6 menjauhi larangan, 7 tidak banyak protes, 8 ya langgengnya zikir, 9 langgengnya tafakur, terus tafakur, yang ke-10 memutus kelewatan tadi itu ya, tunduknya hati, ada yang kelewatan tadi, tunduknya hati itu sebenarnya nanti saya bahas yang ini, yang kelewatan tunduknya hati. Kemudian yang ke-10 hancurnya hati karena malu, yang 11 tenangnya kita dari upaya yang karena jamin Allah. Kemudian yang ke-13 tawakal. Nah, ada yang lewat. Yang ke-14 ini memutuskan harapan dari makhluk. Maksudnya memutuskan harapan, kita jangan ngandelin makhluk, Pak. Jangan mengandalkan makhluk. Ghayatul nas, kepuasan seseorang kepada makhluk atau kepada manusia itu adalah sesuatu yang sifatnya semu. Hari ini mungkin kita bisa puas, hari ini mungkin seseorang ini bisa kita jadikan sebagai andalan kita, tapi besok dia terus-menerus kita mintain, terus-menerus kita harapin, besok boleh jadi dia akan berbalik, minta mulu bang, nggak pernah ngasih, apa yang berbaliknya buat saya. Itu manusia selalu begitu. Makanya putuskan harapan kepada manusia. Yang kita jadikan harapan hanya Allah saja. Ini adab bersama Allah, memutuskan harapan kepada manusia. Artinya cuma Allah yang kita jadikan harapan saja. Kita hanya berharap kepada Allah saja. Ini semuanya hendaklah menjadi syiar. Yang dimaksud menjadi syiar, jadi baju kita Pak Ibu, jadi pakaian kita. Yang 14 ini hendaklah jadi pakaian kita. Mau pagi, mau malam, mau siang, mau sore, pakaian kita yang ini. Pakaian kita, hati kita selalu Allah, Allah, Allah. Anggota badan kita juga selalu tenang atau tunduk kepada Allah. Himmah, tekad kita selalu bulat untuk bersama Allah. Ini dijadikan sebagai pakaian kita, dijadikan sebagai sesuatu yang terus menyertai kita pagi maupun malam, kapanpun menyertai kita. Fa innahu adabus suhbah ma sahibin la yufariquka. Itu adalah adab kebersamaan, tata krama kebersamaan ma sahibin, dengan seorang teman atau seorang sahabat, la yufariquka, yang tidak pernah berpisah darimu. Wal khalqu kulluhum yufariquka. Manusia atau makhluk seluruhnya akan memisahkan diri dari engkau, fi ba'di awqatika, dalam sebagian waktumu. Tik sampai di situ. Kalau manusia, di awal pembahasan ini pernah saya sampaikan, manusia itu pasti dalam sebagian waktu kita ada yang nggak mau bareng sama kita. Ada yang mau nemenin temennya beol atau beol, nggak ada, pasti sendirian. Ada yang mau nemenin temennya tidur. Ya kalau udah tidur berdua, misalnya ngimpi masing-masing, nggak bakal ada yang mau nemenin. Sebagian waktu pasti akan pisah dari kita, tapi Allah enggak. Dalam terjaga dan tidur kita, Allah menyertai kita. Dalam sepi dan ramainya kita, Allah menyertai kita. Dalam hidup dan mati kita, Allah juga yang menyertai kita. Ini teman yang tidak pernah terpisah dari kita. Harusnya ini yang paling dijaga, karena
Teman inilah yang sejati, yang benar-benar selalu menyertai kita kapanpun. Bapak Ibu pernah ke sebuah daerah yang nggak ada sinyal? Pernah nggak Pak? Pernah. Tapi di situ tetap ada Allah. Sinyal boleh nggak ada, tapi Allah tetap ada dan tetap menyertai kita. Karena Allah selalu menyertai kita, maka hendaklah adab-adab ini juga dijaga dalam keadaan apapun. Memang biasanya hadirin, biasanya orang itu bisa dikontrol dengan orang lain. Boleh ini jadikan sebagai tolak ukur. Al-muslimu bir'atul muslim, al-mu'minu bir'atul mu'min. Sebagai cermin boleh, sebagai kontrol juga boleh. Kalau kita di kampung kita mau ngapa-ngapain kan gak enak. Apalagi yang udah dipanggil ustaz. Ustaz udah begajulan dikit aja udah jadi omongan. Ini bisa buat kontrol. Ada orang dia menjauhi maksiat karena dia khawatir pandangan manusia. Itu pada tahap awal masih boleh. Artinya tetap sah, boleh, karena memang masyarakat atau orang lain sesama Islam atau bahkan sesama manusia ini memang musim buat mengontrol kita. Nah, ketika kita udah keluar kampung jauhan dikit, tinggal kita sama Allah. Gimana kita sama Allah? Allah nggak bakal misah, nggak bakal terpisah dengan kita. Apakah kita akan tetap jadi ustaz? Udah keluar nih dari Jakarta, apa kemudian ganti? Udah mulai setengah ustaz, di kampung full ustaznya, tapi begitu agak ke Kerawang dikit setengah ustaznya, mulai ngobrol sama perempuan. Jauhan lagi, udah jauhan lagi tinggal seperempat ustaznya. Ya paling ini mulai baca-bacaan doang, tapi udah mulai rada bangor lagi. Bangor makin jauh makin bangor, karena yang dijadikan sebagai tolak ukur atau kontrol, yang dijadikan sebagai kontrolnya makhluk itu terpisah. Satu waktu makhluk pasti akan terpisah dari kita, tapi Allah tidak pernah terpisah dari kita. Allah selalu menyertai kita. Allah yang selalu menyertai kita ini hendaklah kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan tata krama yang tadi kita sudah bahas. Ketundukan hati kita, tawakalnya kita atau berserah diri dan berpegangnya kita hanya kepada Allah, yakinnya kita kepada jaminan Allah, itu harus jadi pakaian kita sehari-hari. Kalau sudah bisa jadi pakaian kita sehari-hari, zikirnya Allah, 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 tafakurnya memikirkan tentang keagungan atau kekurangan diri kita, keagungan Allah atau kekurangan diri kita. Ini kalau kita udah bisa jadi, udah bisa kita jadikan sebagai pakaian kita sehari-hari, insya Allah kita makin kenal pada Allah. Ini yang disebut dengan al-arif. Al-arif itu orang yang mengenal Allah dengan cara sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa pakai baju semuanya, Bapak Ibu, paling nggak kan ada 2 yang kita pakai. Kalau mau sempurna 14 semuanya, tapi minimal yang kita pakai sebagian yang bisa menutupi aurat kita. Begitu juga ini ada 14. Kalau dipakai semua kita belum bisa, ya minimal kita ada yang pakai beberapa dari pakaian ini. Mungkin zikir lisannya, mungkin tawakalnya kita, mungkin tenangnya anggota badan kita, mungkin tenangnya hati kita. Karenanya kita tenang aja, kita merasa hati kita senang aja, senang, itu sebenarnya udah merupakan sifat orang muslim, sifat orang mukmin. Hati kita senang aja pokoknya, nggak pernah protes, itu udah merupakan sifat orang Islam. Udah cakep banget itu. Walaupun pakaian-pakaian yang lain belum kita pakai, nah minimal sebagian dari pakaian-pakaian yang tadi disebutkan, adab-adab ini minimal kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.